Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Esturi. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu wali siswa-siswi SMP 1 Ringarejo kelas 7 baru. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang telah rela mendampingi putra-putrinya untuk belajar daring. Perkenalkan, nama saya Bapak Catur Irianto, WK Akademik atau Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum, sekaligus guru Bahasa Jawa di SMP 1 Ringarejo. Pada kesempatan hari ini, kami mau menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013 dan pembelajaran daring. Kurikulum 2013 sudah dimulai dari tahun 2013. SMP Negeri 1 Ringarejo menerapkannya dari tahun pelajaran 2017-2018 hingga tahun 2020, yaitu tahun pelajaran 2019-2020 ini, baru satu angkatan yang tamat dari SMP 1 Ringarejo menerima ijazah dengan label kurikulum 2013, yakni tamatan tahun ini. Mengapa harus kurikulum 2013? Pertama, itu keputusan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku untuk semua sekolah di Republik ini. Karena kurikulum 2013 dinilai lebih sempurna dengan alasan kurikulum 2013 memberi perhatian lebih menyeluruh kepada peserta didik. Kurikulum 2013 mengasah kemampuan berpikir, nalar, akal budi. Kurikulum 13 mengasah kemampuan perasaan hingga membentuk sikap hidup yang baik. Kurikulum 2013 mengasah keterampilan hidup. Semua kemampuan-kemampuan di atas ini diukur dan dinilai oleh guru serta dilaporkan kepada orang tua dalam bentuk buku rapot. Anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan, yaitu mengenai struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 2013 ada 10 mata pelajaran yang diatur di dalamnya. Pertama, yaitu satu, pendidikan agama dan budi pekerti, itu 3 jam per minggu. Kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, 3 jam per minggu. Ketiga, bahasa Indonesia 6 jam per minggu. 4, bahasa Inggris 4 jam per minggu. 5, matematika 5 jam per minggu. 6, ilmu pengetahuan alam atau IPA 5 jam per minggu. 7, ilmu pengetahuan sosial atau IPS 4 jam per minggu. Seni dan budaya 3 jam per minggu. Pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan atau PJOK 3 jam per minggu. Ke-10, prakarya 2 jam per minggu. Sekolah dapat menambah lagi muatan lokal untuk 2 jam per minggu. Untuk sekolahan kita penambahannya yaitu pelajaran bahasa daerah, yaitu bahasa daerah 2 jam per minggu. Maka total dalam seminggu siswa belajar sebanyak 38 sampai 40 jam pelajaran. Lamanya 1 jam pelajaran 40 menit. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, di samping itu juga ada guru BK. Kalian bisa memanfaatkan guru BK setiap kali untuk berkonsultasi mengenai kemajuan pendidikan. Untuk penilaian kurikulum 2013 mengenal 4 macam penilaian untuk setiap siswa. 4 macam penilaian itu akan dilaporkan ke orang tua melalui buku laporan pendidikan yang namanya rapot setiap semester. Sedangkan 4 macam nilai itu adalah 1, nilai sikap spiritual. 2, nilai sikap sosial. 3, nilai pengetahuan. 4, nilai keterampilan.
Apa maksud penilaian sikap spiritual dan sikap sosial? Nilai sikap spiritual adalah sikap-sikap sebagai seorang beriman. Sikap spiritual ini dinilai oleh Bapak Ibu guru yang mengajar pendidikan agama dan guru pekerti, wali kelas, dan BK. Untuk nilai sikap sosial adalah sikap-sikap dalam pergaulan dengan orang lain, bergaul bersama teman, Bapak Ibu guru, dan sebagainya. Nilai sikap sosial ini dinilai oleh Bapak Ibu guru yang mengajar PPKN, wali kelas, dan BK. Kedua sikap spiritual dan sikap sosial juga dinilai oleh Bapak Ibu guru. Mereka akan mencatat sikap-sikap dari siswa yang ditemuinya secara langsung di sekolah maupun di masyarakat. Untuk nilai pengetahuan adalah nilai tentang pemahaman dan penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Nilai ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Nilai pengetahuan ini diperoleh melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ada tugas kelompok, ada tugas perorangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah ulangan harian. Ketiga, PTS. Keempat, PAS, penilaian akhir semester, atau PAT, penilaian akhir tahun. Sedangkan apa itu nilai keterampilan? Nilai keterampilan adalah nilai tentang keterampilan yang ditunjukkan seorang siswa dalam mengerjakan sebuah tugas yang diberikan. Nilai keterampilan diperoleh melalui keterampilan kerajinan saat mengerjakan tugas seperti tugas kelompok dalam berdiskusi, presentasi, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, penilaian keterampilan telah kita singgung tadi, yaitu dapat diperoleh dari hasil kerja praktek atau dalam bentuk presentasi atau kerja kelompok, hasil kerja proyek, hasil kerja produk. Bagaimana bentuk nilainya? Pertama, yaitu bentuknya nilai-nilai berupa angka dan huruf serta dilengkapi dengan deskripsi atau penjelasan. Yang kedua, berupa angka yang dipakai, yaitu angka 0 sampai 100. Yang ketiga, berupa huruf yang digunakan, yaitu huruf A, B, C, D. Yang ketiga, keempat, angka menyatakan pencapaian dari semua butir penilaian. Huruf menyatakan predikat, yakni A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Khusus nilai sikap spiritual dan sikap sosial hanya diberikan dalam bentuk huruf dan deskripsi. Bagaimana siswa dikatakan baik dan berhasil? Seorang siswa dikatakan baik dan berhasil bila nilai spiritual dan sosial minimal baik, nilai pengetahuan dan keterampilan di atas KKM atau ketuntasan minimal belajar. Predikat untuk masing-masing mapel yaitu A, B, dan C, tidak boleh memperoleh nilai D. Demikian anak-anak sekilas mengenai kurikulum 2013. Kita lanjutkan ke sistem pembelajaran daring di SMP 1 Ringerjo. Sebelumnya perlu anak-anak ketahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran itu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik akan dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan martabat, tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sedangkan apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring atau online
adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam situasi dan lokasi yang terpisah, sehingga memerlukan bantuan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya, termasuk sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Anak-anakku, siswa-siswi SMP 1 Ringerjo yang saya cintai, kita lanjutkan bagaimana mengikuti pembelajaran daring pada SMP 1 Ringerjo. Pertama, anak-anak harus memiliki komputer atau laptop, atau HP, atau notebook, dan lain sebagainya. Kedua, memiliki jaringan internet atau paket data. Yang ketiga, memiliki alamat email yang aktif. Jika peserta didik belum punya alamat email dan belum bisa membuat alamat email, bisa minta bantuan ke orang tua atau kakaknya bagaimana cara membuat email sehingga anak-anak bisa mengikuti daring di SMP 1 Ringerjo. Sedangkan apa saja yang bisa dilakukan siswa dalam pembelajaran daring? Pertama, bisa mengakses materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, baik berupa video pembelajaran, slide, audio, Google Classroom, quizzes, dan sebagainya. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Ketiga, mengirim tugas yang sudah dikerjakan kepada Bapak Ibu Guru yang memberikan tugas tersebut. Yang terakhir, melihat hasil atau nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan sebagainya. Terima kasih. Demikian sekilas kurikulum 2013 dan pembelajaran daring di SMP 1 Ringerjo. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Silahkan dipahami, dibaca lagi, dan didengarkan lagi. Sebentar lagi saya kirim pertanyaan-pertanyaan, silahkan dikerjakan dan dikirim kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Esturi, yes.